Hai teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama anggota kelompok kami yang pertama ada Korin Novitasari, yang kedua saya sendiri yaitu Erika Abigail Zebua, dan yang ketiga ada Gabetri Omegasari. Latar belakang P3B. P3B muncul karena adanya benturan jurisdiksi perpajakan antara negara-negara yang punya modal disebut capital exporting countries dan negara-negara yang membutuhkan modal disebut capital importing countries. Kedua negara tersebut melakukan hubungan ekonomi yang tidak terlepas dari aspek perpajakan. Akibat dari benturan ini, pengenaan pajak tidak dilakukan sama sekali di dua negara, disebut tax evasion, atau bahkan dikenakan dua kali di masing-masing negara tersebut, disebut double taxation. Untuk menghindari kedua efek tersebut, diperlukan adanya pengaturan-pengaturan antara kedua negara yang melakukan hubungan ekonomi. Pengaturan-pengaturan tersebut selanjutnya tertuang di dalam P3B, penghindaran pajak berganda. Pengertian dan tujuan P3B. P3B atau Tax Treaty merupakan P3B perjanjian penghindaran pajak berganda atau yang biasa disebut sebagai Tax Treaty, merupakan perjanjian pajak antara dua negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua pihak negara dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan untuk menarik investasi modal asing ke dalam negeri. P3B digunakan untuk menentukan alokasi dari hak pemajakan suatu transaksi yang terjadi di antara di negara sumber dan negara domisili, di mana negara sumber adalah negara dengan tempat sumber penghasilan berasal dari negara domisili adalah negara dengan tempat wajib pajak tinggal ataupun menetap, atau dapat diartikan juga kesepakatan antara dua negara untuk memodifikasi peraturan perundang-undangan perpajakannya masing-masing. Biasanya yang dimodifikasi adalah ketentuan mengenai pajak atas penghasilan saja. Jadi pajak-pajak lainnya seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPNBM), dan pajak bumi dan bangunan dan bea materai tidak diatur dalam P3B. Tujuan P3B. Ada 5 tujuan perjanjian penghindaran pajak berganda. 1. Tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. 2. Peningkatan investasi modal dari luar negeri. 3. Peningkatan sumber daya manusia. 4. Pertukaran informasi guna mencegah penggelakan pajak. 5. Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Metode penghindaran pajak. 1. Secara unilateral. Pajak berganda dapat dihilangkan dengan melalui ketentuan penghindaran pajak berganda yang diterapkan secara sepihak oleh suatu negara. Menurut ketentuan pajak domestik negara tersebut, misalnya di Indonesia, dengan menggunakan ketentuan kredit pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Sedangkan secara bilateral atau multilateral, suatu negara dapat menghilangkan pajak berganda dengan cara mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda
atau P3B. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam konteks P3B, penghindaran pajak berganda yang dimaksud adalah penghindaran pajak berganda secara yuridis. Metode penghindaran pajak. 1. Metode pembebasan. Menghendaki suatu negara pemegang yurisdiksi pemajakan untuk rela melepaskan hak pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusif di negara sumber. A. Pembebasan subjek umumnya diberlakukan terhadap anggota korps diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional. Mereka umumnya dikenakan pajak di negara pemegang hak istimewa, seperti para diplomat Indonesia dimanapun mereka ditempatkan dikenakan pajak di Indonesia. Pembebasan subjek ini di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang PPH. B. Pembebasan objek dikenal juga dengan full exemption atau exemption without progression. Metode ini mengeluarkan penghasilan luar negeri dari basis pemajakan wajib pajak dalam negeri negara tersebut atau negara domisili, artinya penghasilan yang diperoleh dari luar negeri atau negara sumber dikecualikan sebagai objek pajak. C. Metode pembebasan pajak dikenal dengan exemption with progression. Dalam metode ini, penghasilan luar negeri dibebaskan dari pajak domestik, namun untuk keperluan pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan. Metode penghindaran pajak. 2. Metode penghindaran pajak berganda. Yang kedua adalah metode kredit pajak. Salah satu varian metode ini dipakai di Indonesia dan diatur di pasal 24 Undang-Undang PPH. Metode kredit pajak memperkenankan pajak yang dibayar di negara sumber untuk dikreditkan di negara domisili. Pada dasarnya varian metode kredit pajak terdapat dua, yaitu kredit pajak penuh atau full credit dan kredit pajak dengan pembatas atau ordinary credit. A. Menurut metode full credit, negara domisili akan mengakui semua pajak yang telah dibayar di negara sumber sebagai kredit pajak di negara domisili. Dengan demikian, tidak ada pengenaan pajak berganda karena seluruh beban pajak yang dibayar di negara sumber dapat dikurangkan seluruhnya. B. Kredit pajak dengan pembatasan ordinary credit. Pada intinya sama dengan full credit, tetapi yang dapat dikurangkan dari pajak di negara domisili dibatasi sebesar pajak yang dihitung berdasarkan tarif di negara domisili. Beberapa varian dari ordinary credit yaitu 1. Overall limitation, 2. Per country limitation, 3. Tax sparing, 4. Underlying tax credit, 5. Metode penghindaran pajak. 1. Menurut metode overall limitation, yaitu batas kredit pajak yang diperkenankan adalah seluruh penghasilan luar negeri. Jika penghasilan diperoleh dari beberapa negara yang memiliki tarif bervariasi, cara ini dapat membuat batas kredit pajak yang lebih tinggi daripada metode per country limitation. Kedua, menurut metode per country limitation, yaitu batas kredit pajak yang dapat diperkenankan adalah jumlah kredit pajak dari setiap negara yang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan di setiap negara. Ketiga, metode tax sparing, disebut juga fictitious tax credit atau kredit pajak semu. Tax sparing biasanya berkaitan dengan insentif pajak berupa bebas pajak atau tax holiday. 4. Metode underlying tax credit, yaitu pajak yang dibayarkan oleh anak perusahaan di luar negeri yang dapat dikreditkan untuk keperluan perhitungan pengenaan pajak atas dividen yang dibagikan yang berasal dari laba. 4. Metode matching credit, biasanya diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang
dan dituangkan dalam Syarat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Tax Treaty. Model P3B. Dalam perpajakan internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda ini menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan dalam setiap transaksi. Aspek perpajakannya ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang bersangkutan sesuai jenis transaksinya. Ada dua model utama perjanjian penghindaran pajak berganda yang digunakan sebagai acuan. Yang pertama, model OECD. OECD merupakan singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development, dengan anggota yang terdiri dari 26 negara. Perjanjian model OECD ini disusun dan dikembangkan oleh komite yang dibentuk oleh negara-negara OECD khusus untuk memecahkan masalah-masalah perpajakan yang dihadapi kumpulan negara tersebut. Yang kedua, model UN. Berlatar belakang pergerakan PBB yang mulai memperbarui masalah kepentingan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda akibat tingginya arus modal dari negara maju ke negara berkembang. Sekjen PBB menerbitkan The United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries, atau dikenal dengan nama model UN. Model UN memiliki tujuan tax treaty yang lebih luas, yaitu meningkatkan investasi asing serta sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara Selanjutnya, prosedur penerapan P3B. Untuk menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda ini, ada tahapan dalam prosedur yang perlu dilalui. Di antaranya, yang pertama, mencari tahu jika subjek pajak, objek pajak, negara, dan ketentuan pemberlakuan P3B yang dibahas termasuk dalam cakupan atau ruang lingkup dari perjanjian penghindaran pajak bersangkutan. Yang kedua, memastikan definisi penghasilan yang dibahas untuk memastikan penghasilan tersebut akan masuk dalam ketentuan atau pasal substantif yang tepat. Yang ketiga, menentukan pasal substantif yang berlaku. Yang keempat, menghilangkan dampak pajak berganda jika seandainya dalam pasal-pasal substantif dalam perjanjian itu, masing-masing negara diberikan hak pemajakan dengan cara mewajibkan negara domisili untuk memberikan keringanan pajak melalui metode pembebasan atau exemption method, atau metode kredit method yang diatur dalam ketentuan domestiknya. Dan yang terakhir, jika masih terdapat perbedaan atau belum terbentuknya kesepakatan antar negara, tahap terakhir dalam penerapan ini adalah menyelesaikan masalah pajak berganda melalui prosedur persetujuan bersama atau Mutual Agreement Procedure atau MAP. Penerapan P3B selanjutnya. Pemerintah Indonesia terikat P3B yang dilakukan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku. Wajib pajak atau pihak lain wajib memenuhi permintaan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Dalam hal wajib pajak atau pihak lain tidak memenuhi permintaan tersebut, wajib pajak atau pihak lain dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement Procedure. Yang selanjutnya disebut MAP dilakukan dengan Direktur Jenderal Pajak dan Otoritas Pajak Negara atau yurisdiksi mitra P3B. Penerapan P3B selanjutnya. Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan wajib pajak untuk mengajukan yang pertama, keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang. Yang kedua, permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-Undang, atau yang ketiga, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meneliti permintaan pelaksanaan MAP untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan MAP. Penerapan P3B. Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan persetujuan bersama setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan tetapi tidak diajukan banding, atau wajib pajak mengajukan banding tetapi dicabut, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan atas surat keputusan keberatan sesuai dengan ketentuan. Dalam hal pelaksanaan MAP tidak menghasilkan persetujuan bersama, berlaku surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement, yang selanjutnya disebut APA,
berlaku dan mengikat bagi yang pertama, Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak, atau yang kedua, Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak dan otoritas pajak negara mitra P3B atau yurisdiksi mitra P3B selama jangka waktu APA. Penerapan P3B selanjutnya. Direktur Jenderal Pajak tidak dapat melakukan koreksi atas hal-hal yang disepakati dalam APA. Dalam hal proses APA, tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak-pihak, dokumen wajib pajak yang dipergunakan selama proses penentuan APA harus dikembalikan sepenuhnya kepada wajib pajak. Dokumen wajib pajak tersebut tidak dapat digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pertukaran informasi MAP dan APA diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Syarat memanfaatkan P3B berdasarkan Per 10/PJ/2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda, pemungut atau pemotong pajak dapat memungut atau memotong pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B dengan syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPH dan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Pada umumnya, tarif P3B dibuat lebih kecil daripada tarif aturan domestik. Untuk memanfaatkan tarif ini, subjek pajak luar negeri atau SPLN harus menunjukkan surat keterangan domisili atau SKD atau Certificate of Residence. Syarat yang kedua yaitu penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Jika penerima penghasilan merupakan subjek pajak dalam negeri, akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21, pasal 23, atau pasal 4 ayat 2. Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku, pemotongan PPh untuk subjek pajak luar negeri adalah PPh 26 sebesar 20%. Namun, pemberi penghasilan Indonesia boleh tidak menggunakan pasal tersebut, tetapi menggunakan perjanjian penghindaran pajak berganda ini. Syarat yang ketiga, wajib pajak luar negeri menyampaikan surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Untuk memanfaatkan tarif P3B ini, SPLN harus memperlihatkan SKD yang telah memenuhi persyaratan lainnya, seperti menggunakan form DGT. Ini adalah formulir yang diisi oleh SPLN yang telah menyelesaikan Double Taxation Conversion atau DTC dengan Indonesia. Formulir ini wajib dilengkapi dengan benar dan ditandatangani, serta disertifikasi oleh pihak berwenang yang sah atau kantor pajak resmi di negara penerimaan penghasilan sebelum diserahkan ke kustodian Indonesia. Form DGT ini digunakan sesuai periode yang tercantum pada SKD dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT NASA. Syarat yang keempat, tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Ada batasan agar pemanfaatan P3B tidak disalahgunakan oleh wajib pajak luar negeri. Di antaranya, yang pertama, substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi, dan bentuk hukum yang sama dengan substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi. Kemudian, kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk melakukan transaksi. Ada juga aset tetap dan aset tidak tetap yang cukup serta memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia. Pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian serta keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan. Dan yang terakhir, kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga, dan atau royalti yang bersumber dari Indonesia. Memanfaatkan P3B, syarat yang terakhir yaitu syarat penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Masih menurut peraturan yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar wajib pajak luar negeri dianggap sebagai beneficial owner bagi wajib pajak luar negeri orang pribadi, tidak bertindak sebagai agen atau nominal. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri badan, tidak bertindak sebagai agen nominal atau konduit. Persyaratan wajib pajak luar negeri badan ini agar dianggap sebagai beneficial owner adalah
Yang pertama, mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, penghasilan badan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain tidak lebih dari 50%. Penghasilan badan yang dimaksud di sini adalah seluruh penghasilan wajib pajak luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun serta dari sumber manapun sesuai dengan laporan keuangan non-konsolidasi wajib pajak luar negeri. Yang terakhir, menanggung resiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki dan tidak mempunyai kewajiban atau tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain. Kesimpulannya, untuk pembahasan perjanjian penghindaran pajak berganda ini yaitu P3B dikenal juga dengan nama tax treaty, termasuk salah satu sumber hukum yang digunakan dalam perpajakan internasional. Perjanjian penghindaran perpajakan berganda ini adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan itu. Secara garis besar, pembagian hak tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda dan menarik investasi modal asing ke dalam negeri. Pengamat pajak dan Darussalam Tax Center atau DTC, Darussalam mengatakan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty dapat meningkatkan aktivitas ekonomi Indonesia dengan negara terkait kerjasama perpajakan internasional. Menurut Darussalam, manfaat utama P3B ialah memberikan sinyal kepada investor dari negara mitra maupun dalam negara bahwa segala aktivitas ekonomi lintas yurisdiksi yang dilakukan dengan negara mitra akan tunduk terhadap suatu kesepakatan yang mencegah pajak berganda. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi antara Indonesia dan negara mitra. Tidak hanya itu, P3B juga memungkinkan kerjasama yang lebih erat antar otoritas pajak, semisal dalam pertukaran informasi, kata Darussalam. Ada dua model dalam P3B yang digunakan sebagai acuan, yaitu model OECD dan model UN. Namun masing-masing negara mengembangkan sendiri model perjanjian mereka. Ada tahapan prosedur yang harus dilakukan untuk menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan manfaat tax treaty ini. Beberapa di antaranya adalah memperlihatkan surat keterangan domisili yang telah memenuhi persyaratan administrasi, seperti mengisi dan melampirkan form DGT dan menyampaikannya bersama SPT Mas.